Swastiastu. Om Awigamastu Namasidam. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali pada hari ini. Bapak harapkan anak-anak dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat, tetap ikuti protokol kesehatan dari pemerintah seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Nah, untuk materi kelas 3 di semester 2 ini adalah Mahabharata, tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita Mahabharata. Ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kompetensi dasar yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini adalah KD 3.2, memahami tokoh-tokoh utama Mahabharata dalam rangka meneladani nilai-nilai kepemimpinannya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami secara singkat isi kitab Mahabharata. Apa sih Mahabharata itu? Nah, seperti ini nanti Bapak terangkan secara singkat ya. Kemudian yang kedua, mengenal tokoh-tokoh dalam cerita Mahabharata. Kemudian yang ketiga, mengenal tokoh-tokoh yang baik dalam Mahabharata. Kemudian yang keempat, mengenal tokoh-tokoh yang tidak baik dalam Mahabharata. Ya, berarti ada 4 tujuan utama pembelajaran pertemuan hari ini. Nah, cerita singkat Mahabharata. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengar bahkan menonton cerita Mahabharata itu, karena cerita Mahabharata ini kan sudah sering beberapa kali diputar di salah satu TV swasta ya. Bapak akan ulas secara singkat saja. Nanti jika ada atau jika sudah kita bertatap muka, baru Bapak akan sampaikan lebih jelasnya lagi melalui video-video yang akan Bapak putar. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu anak-anak ya. Nah, ini pandu. Bapak mulai dari sini saja ya. Ini anak-anak. Pandu ya. Pandu adalah raja dari Hastinapura. Pandu ini memiliki istri 2. Yang pertama bernama Dewi Kunti dan yang kedua adalah Dewi Madri. Ya. Dari perkawinannya dengan 2 dewi ini, Dewi Kunti atau Dewi Madri, melahirkanlah ini atau yang sering disebut dengan Panca Pandawa: Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sahadewa. Kita lanjutkan lagi atau Bapak ulang ya. Ingat, Yudhistira, Bima, Arjuna itu anaknya Dewi Kunti. Kemudian Nakula dan Sahadewa itu anaknya Dewi Madri. Ya. Inilah yang sering disebut dengan Panca Pandawa. Nah, ini gambarnya. Ada Yudhistira, ada Bima, ada Arjuna, ada Nakula dan Sahadewa. Nah, ke Panca Pandawa ini menikah dengan Dewi Drupadi. Ya, menikahlah dengan Dewi Drupadi. Menikah dengan Dewi Drupadi. Kemudian, nah sekarang tadi kan Pandu memiliki istri 2. Kemudian lahirlah Panca Pandawa. Sekarang Drestarasta ini menyame ajak ke Pandu. Ya, menyame ajak ke Pandu. Siapa itu Drestarasta? Ini
Drestharashtra itu ya seperti sudah ya Bapak tampilkan, memiliki istri bernama Gandari. Dari perkawinannya ini lahirlah 100 Korawa, 100 anak yang sering disebut dengan Korawa. Dan yang paling terkenal anak-anaknya adalah Duryodhana, Dursasana, Wikarna, dan lain-lain. Jadi Panca Pandawa dengan 100 Korawa ini adalah sepupu. Yang bahasa Bali ini memisan megerengan dah ini. Ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah gambar dari Duryodhana dengan memakai senjata gada. Nah, ini Dursasana. Mungkin anak-anak silahkan dibuka buku paketnya, pasti sudah ada ya. Nah, tokoh-tokoh yang baik anak-anak. Tokoh-tokoh yang baik dalam cerita Mahabharata ini yang pasti adalah Panca Pandawa, karena ini adalah aktor utama dari cerita Mahabharata. Kemudian ada Drupadi, ya. Kemudian, nah ini Krishna. Krishna ini adalah awatara Wisnu yang turun ke dunia untuk menghancurkan adharma di bumi ini. Adharma itu artinya kejahatan anak-anak. Ketika kejahatan terlahir begitu besar, maka Wisnu atau Dewa Wisnu turun ke dunia dengan wujud awatara, akan menumpas kejahatan. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ini Bhisma anak-anak. Ya, ini adalah kakek dari Pandawa dan 100 Korawa. Masih banyak ada lagi anak-anak. Ya, masih banyak anak-anak bisa silakan cari di Google. Ya, cari di YouTube juga boleh. Ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang tokoh-tokoh yang jahat dalam cerita Mahabharata atau yang tidak baik. Nah, maka dari itu jangan diikuti. Ya, anak-anak sudah menonton cerita Mahabharata, cerita ini, cerita itu, pasti ada tokoh yang baik, ada tokoh yang jahat. Tolonglah disaring. Kalau yang baik ikuti, kalau yang tidak baik jangan, ya. Tokoh-tokoh yang jahat, kalau sudah tahu perbuatan ini jahat, berarti anak-anak jangan ikuti. Nanti anak-anak seperti Duryodhana atau Dursasana dan yang lainnya. Nah, ini ada yang namanya Aswatthama. Aswatthama ini tergolong tokoh yang jahat dalam cerita Mahabharata, karena Aswatthama ini membunuh anak-anak dari Panca Pandawa pada malam hari. Pas tidur, panaknya Pandawa mati anget tusuk. Nah, itu adalah perbuatan yang jahat. Maka Aswatthama ini dikutuklah oleh Krishna seperti itu. Nah, hanya itu saja pertemuan hari ini. Apabila ada kesalahan Bapak dari penyampaian materi, tutur kata Bapak minta maaf sebesar-besarnya kepada anak-anak atau para pendamping dari anak-anak. Bapak ucapkan terima kasih. Nanti Bapak akan share soal-soalnya, ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan Paramasanti dengan mencakupkan tangan dada, tutup mata, ngaturang Paramasanti. Om Santi 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 Om.